Ya, saudara, masih kita lanjutkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu cenderung batal tampaknya. Bagaimana kemudian nasib gugatan sengketa-sengketa yang ada di Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan pemilu. Masih ada Bang Hamdan Zulfan, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi atau Ketua Mahkamah Konstitusi, Mbak Titi Anggraini juga Dewan Pembina dari Perludem. Bang Hamdan, kalau dari obrolan kita di bagian pertama, berarti perangkat hukum dalam hal ini utamanya adalah Mahkamah Konstitusi harus bersiap dong ya. Apapun itu Ya, betul. ada kemungkinan pilkada akan serentak 2024 di tiap tingkatan sampai ke pilpres. Bang Hamdan, apa yang harus dipersiapkan mulai sekarang oleh Mahkamah Konstitusi kalau begitu? Ya, tentu kalau yang pertama mengenai pilpres dan pemilihan legislatif itu kan sama dengan yang lalu. Beban MK kira-kira sama lah karena pemilu serentak juga sudah pernah kita lakukan. Itu terbayang lah sudah ya, gitu ya? Ya, betul. Sudah bisa didesain lah dari awal, direncanakan gitu. Nah, yang perlu dipikirkan kembali Pilkada adalah ini ya? pilkada serentak ya. Kita kan sudah bisa hitung 548 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia. Nah, cukup nggak waktu bagi Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan perkara itu dalam waktu 45 hari? Kalau misalnya perkiraannya 60% perkaranya masuk atau bisa lebih diselesaikan dengan baik. Karena kalau waktu yang terbatas, perkara yang menumpuk, persoalannya pada kualitas putusan. Ya. Nanti masalah-masalah formalitas yang akan selalu banyak dicari, kan? Lebih gampang kan. Jadi padahal kadang-kadang demokrasi itu tidak berhenti pada masalah-masalah formalitas. Kalau ada cacat yang pelaksanaan sangat luar biasa, itu perlu diselesaikan dan dikembalikan pada rel hukum dan konstitusi. Ya. Karena itu resikonya dengan waktu yang singkat, perkara yang sangat banyak itu juga membuat kualitas putusan itu menjadi persoalan. Ya. Kalau feeling atau naluri Bang Hamdan agak berat lah ya itu ya. 45 hari harus selesai semua begitu. Ada 500 lebih sekian prosentasenya saja kan akan banyak ratusan kasus begitu. Itu agak sulit. Bagi saya sangat berat ya. Itu sulit, itu tidak gampang. Pertama, bayangan saya bukan orang hukum begitu, Bang Hamdan. Pertama, itu akan mepet sekali sehingga tim Mahkamah Konstitusi, para hakim betul-betul nggak detail lah, nggak teliti benar. Bisa saja kemudian untuk memutuskan sebuah sengketa. Atau itu dimanfaatkan ya kan oleh para peserta pilkada. Kita mepet-mepetin aja, makin repot lagi Mahkamah Konstitusi. Itu kan mungkin terjadi ya. Begitu ya Bang Hamdan? Ya betul, bisa jadi. Makanya saya katakan semakin banyak dan numpuk perkara, kemudian mengejar tenggat waktu yang singkat, itu kualitas putusan dipertaruhkan. Kalau begitu, itu persoalannya. Kalau begitu keterbatasan waktu ini harusnya bisa diusulkan untuk diubah, Bang Hamdan? Kalau saya harus diubah, paling tidak 60 hari atau 70 hari 2 kali lipatnya. 60 hari paling rasional ya. 60-70 hari itu pun mudah-mudahan terburu ya. Tapi Mbak Titi kalau kayak begini undang-undang pemilu lagi ya yang harus diubah? Betul. Jadi ujung-ujungnya nanti kita akan bicara soal kebutuhan teknis untuk mengubah undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada. Karena karakter undang-undang pemilu dan undang-undang pilkada kita ini, Mas Bayu, itu sangat detil di dalam mengatur beberapa tahapan dari pilkada. Sebenarnya Mahkamah Konstitusi itu agak cukup leluasa karena hukum acara atau bagaimana perkara ditangani oleh MK, selain tadi soal waktu, batas pengajuan dan lain sebagainya, itu diatur di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi. Tetapi kan Pak Hamdan Zulfa tadi sudah menyampaikan, ada batasan waktu yang kurang visible, kurang layak, kurang memadai kalau pilkada serentak nasional ingin diselenggarakan dengan skema penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi. Termasuk juga untuk pemilu, Mas Bayu. Kita harus ingat ada kelelahan yang sangat berat oleh petugas kita karena penghitungan suara di TPS itu harus berjalan tanpa jeda.
Ya. Walaupun durasinya sudah diperpanjang sampai dengan jam 12 keesokan hari. Tetapi pemaknaan tanpa jeda ini seolah-olah mereka harus bekerja non-stop tanpa istirahat begitu. Nah, hal-hal ini karena ada diatur di dalam Undang-Undang Pemilu. Ya. Jadi hal-hal kecil seperti ini dalam pelaksanaanlah yang berdasarkan pengalaman kita evaluasi dan kalau bisa kita revisi menjadi lebih baik. Kan begitu maksudnya Mbak Titi? Betul. Ya. Jadi oke lah. Jadi akhirnya ini kita sampai pada titik agak pasrah begitu ya. Oke, pemerintah dan DPR tidak mau mengubah jadwal. Tetapi kan mereka bisa bersepakat untuk mengubah pengaturan-pengaturan teknis yang lebih baik. Ya. Jadi pemerintah dan DPR sepakat saja bahwa kita tidak akan menyentuh soal jadwal. Contohnya begitu ya. Tetapi kita akan perbaiki pengaturan teknis sehingga nanti beban itu lebih logis. Beban itu tidak akan membuat kualitas kita dipertaruhkan. Nah, hal-hal seperti itu kan bisa disepakati pembuat undang-undang. Jangan langsung menutup pintu misalnya untuk perbaikan-perbaikan melalui regulasi. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengubah undang-undang pemilunya dan yang kedua mengubah undang-undang pilkadanya. Toh juga kan kalau mereka sudah sepakat, misalnya pemerintah bilang jangan ubah ya skema gitu, jadwal. Kan tidak akan bisa diubah juga itu gitu. Oh, nah ini yang jadi ini ke pemerintah atau ke DPR Mbak Titi mau sampaikannya, mumpung mungkin ada yang mendengarkan. Kedua-duanya. Walaupun kalau pemerintah tidak mau kan tidak bisa berlanjut karena persetujuan pemerintah dalam pembuatan undang-undang itu mutlak begitu. Karena begini Mas Bayu, kita tidak bisa mengandalkan inovasi perbaikan pengaturan semata hanya dalam peraturan KPU. Karena peraturan KPU itu limitatif, terbatas, tidak bisa melampaui apa yang di dalam undang-undang. Tidak bisa misalnya hanya karena pemerintah dan DPR tidak mau mengubah undang-undang, lalu mereka memaklumi KPU untuk mengatur berbeda dengan undang-undang. Ini bisa merusak desain ketatanegaraan kita. Kalau KPU misalnya dengan ketidakadaan cantelan di undang-undang, mereka dimaklumi untuk melampaui bahkan melampaui terlalu banyak misalnya pengaturan dalam undang-undang. Jadi harapan saya diskursus soal penyesuaian pengaturan dalam undang-undang pemilu dan pilkada itu tidak ditutup sama sekali oleh legislator kita. Terutama untuk masalah-masalah teknis untuk bagian dari memperbaiki hasil evaluasi pilkada serentak kemarin. Itu salah satu yang tadi Mbak Titi sudah sampaikan. Setuju Bang Hamdan. Ini Mahkamah Konstitusi juga Bang Hamdan mungkin masih terus bersama kolega kontak langsung dengan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi kan berhak juga dong untuk mengajukan sebagai lembaga negara begitu untuk kami nggak cukup nih waktunya apa dan bagaimana itu bisa disampaikan baik ke legislatif maupun ke eksekutif. Ini akan dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, Bang Hamdan? Mahkamah Konstitusi itu dalam hal undang-undang atau rancangan undang-undang itu bersifat pasif. Jadi dia harus bukan harus diam, tapi dia seharusnya diam dalam inisiasi undang-undang karena dia yang nanti akan memproses kalau ada orang yang mempersoalkan begitu. Jadi kalau dari awal aktif itu bisa terjadi semacam konflik. Dianggap konflik of interest nanti ya. Betul. Predictable nanti akan kelihatan sikap MK kalau nanti diajukan di MK persoalannya. Jadi karena itu MK itu pasif berkaitan dengan rancangan undang-undang. Tapi melalui obrolan kita pagi hari ini mudah-mudahan banyak yang mendengarkan bahwa MK Mahkamah Konstitusi sudah ikut membayangkan, mensimulasi kalau itu terjadi kira-kira yang seperti ini dan mudah-mudahan ini menjadi perhatian. Begitu ya Bang Hamdan ya? Iya betul, ini cukup berat dihadapi. Ya. Mbak Titi, terakhir mungkin saya menggarisbawahi lagi yang Mbak Titi katakan, kalau skema jadwalnya tidak diubah, jangan menutup kemungkinan untuk mengubah hal-hal teknis agar pemilu serentak nanti pada 2024 bisa tetap berjalan dengan baik. Begitu ya Mbak Titi? Betul sekali. Dan berdasarkan pernyataan beberapa legislator kita, saya menangkap sebenarnya harapan yang sama juga ada pada mereka. Jadi ini yang saya kira perlu mendapatkan itikat baik dan ya ini kan komitmen kita menghasilkan demokrasi yang berkualitas. Apalagi
pada 2024 Pak Presiden kita akan menyelesaikan 2 periode. Harapan kita pada 2024 indeks demokrasi kita menguat, kualitas pemilu kita juga baik, dan pemilih kita bisa mengalami suatu sirkulasi kepemimpinan yang betul-betul berintegritas dan memberikan kualitas yang terbaik yang bisa mereka dapat. Ya. Itu Mas Bayu, kira-kira harapannya masih kita harus terus dorong ini. Ya, amin. Mudah-mudahan obrolan kita sesantai ini di pagi hari ini menambah wawasan banyak pihak, pemerintah, Pak Presiden Jokowi, siapa tahu juga ikut mendengarkan, mudah-mudahan melihat wawasan-wawasan yang sudah disampaikan Bang Hamdan Zulfa dan Mbak Titi Anggreni. Terima kasih untuk obrolan pagi hari ini. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.